Jalan Merdeka. Di persimpangan jalan yang merupakan titik awal Jalan IR Haji Juanda, terdapat sebuah focal point yang membuat kita ingin memasuki jalan ini, yaitu Taman Dago. Mungkin untuk warga Bandung, bayangan taman ini sudah melekat dan akrab dengan pikiran mereka karena memang terkenal ikonik. Namun sayang sekali semenjak pandemi, taman ini ditutup untuk mengurangi penyebaran virus. Dari persimpangan jalan ini juga dapat terlihat bahwa semenjak awal, Jalan IR Haji Juanda memiliki kesan yang megah dan nyaman, yang membuat pengguna jalan, termasuk saya, ingin terus menelusuri jalan ini hingga tuntas. Kata dago berasal dari bahasa Sunda, yaitu dagoan, yang berarti menunggu. Pada masa kolonial Belanda, penduduk di kawasan Bandung Utara memiliki kebiasaan untuk saling menunggu sebelum mereka pergi ke kota, karena saat itu kawasan Bandung masih rawan oleh binatang buas. Lama-kelamaan, warga terbiasa silih dagoan di suatu tempat di kawasan Dago ini. Kemudian, pembangunan di Dago baru dimulai pada tahun 1905 oleh Andre van der Brun sebagai kawasan rumah peristirahatan. Untuk Jalan Dago sendiri, baru dibangun pada tahun 1915 dengan nama Dago Straat dan berganti nama menjadi Jalan IR Haji Juanda yang menandai peralihan fungsi kawasan dari hunian menjadi komersial pada tahun 1970. Sebagai kawasan komersial, Jalan IR Haji Juanda memiliki penataan yang teratur. Zona-zona di jalan ini terbagi dengan jelas, yaitu zona komersial, zona pedestrian, serta zona jalan kendaraan yang dibatasi dengan pembatas jalan berupa beton. Pembagian zona yang jelas ini menegaskan kesan sumbu yang terbentuk, didukung juga oleh jalan yang lebar dan memanjang lurus dari Jalan Merdeka hingga Simpang Dago. Zona komersial terbentuk dari bangunan komersial di pinggir jalan dan tempat parkir yang cenderung luas karena adanya garis sempadan bangunan atau GSB. Zona pejalan kaki terdiri atas 3, yaitu zona jalur sirkulasi, zona istirahat, dan area vegetasi sebagai natural scape. Area pejalan kaki dibuat dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design. Terlihat dari adanya guiding block dan rem sehingga ramah bagi semua pengguna. Sementara itu, zona jalan kendaraan terbagi untuk pengguna kendaraan bermotor dan jalur khusus sepeda. Pembagian zona ini menimbulkan aktivitas beragam bagi pengguna jalan yang menciptakan ruang-ruang menarik. Hal ini termasuk ke dalam kategori place by activities. Ada yang berbelanja, makan, beristirahat, bercakap-cakap, atau sekedar berjalan santai di area pedestrian. Di sepanjang Jalan Dago, terdapat banyak percabangan menuju jalan-jalan yang relatif lebih kecil, seperti Jalan Tubagus Ismail, Jalan Dipati Ukur, dan Jalan Hasanuddin. Jalan-jalan percabangan ini menuju ke arah fasilitas penunjang lain, seperti hunian atau permukiman penduduk, dan kampus sebagai fasilitas pendidikan. Dengan perbandingan lebar jalan yang lebih luas, Jalan IR Haji Juanda terlihat seperti sumbu utama, sekaligus menjadi pusat dari aktivitas yang terbentuk. Kemegahan Jalan IR Haji Juanda diakhiri dengan adanya gerbang sebagai focal point kedua, yang juga memantik rasa penasaran pengguna jalan dari arah Simpang Dago untuk terus menelusuri jalan ini. Jika dilihat dari adanya 2 focal point yang berada di awal dan di akhir, fenomena ini dapat merujuk pada teori here and there, yang membuat pengguna jalan ingin terus menelusuri Jalan IR Haji Juanda. Sebenarnya, Jalan IR Haji Juanda masih terus lurus menuju ke arah utara. Namun, saya hanya mengambil sebagian saja yang mencerminkan kemegahan dari jalan ini.
dan menelaahnya menggunakan teori dari Kostov dan Gordon. Kesimpulannya, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kostov, jalan IR Haji Juanda termasuk ke dalam bentuk dan benar. Dan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Gordon, jalan IR Haji Juanda memenuhi teori place by activities, place by occasion, here and there, natural scape, dan occupied territory. Aktivitas jalan-jalan yang saya coba ceritakan berdasarkan